Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, itu memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berpenampilan yang bagus, berdandan ya, dan beliau tidak menyukai orang yang membiarkan dirinya itu tampak usang. Tidak enak dipandang dan baunya tidak sedap. Rasulullah SAW tidak suka. Rambutnya acak-acakan. Mungkin kalau dia punya jenggot-jenggotnya tidak dirawat, ya. Kemudian bajunya compang. Rasulullah itu tidak suka. Ya. Malah dulu itu ada seorang wanita yang datang kepada Rasulullah SAW ngadu minta cerai. Minta cerai pada Rasulullah SAW, minta diceraikan dari suaminya. Kenapa ya? Salah satunya adalah karena suaminya ini ketika dipanggil rambutnya itu acak, tidak pernah berhias, tidak pernah berdandan, tidak pernah. Setelah itu sama Rasulullah SAW suruh mandi, suruh sisir, pakai baju yang bagus. Ternyata ganteng. Gimana? Mau cerai? Tidak ya Rasulullah. Jadi ibu-ibu, istri-istri kita itu suka kalau suami-suaminya, bapak-bapak ini berpenampilan ganteng, rapi, harum, ya, pakaiannya bagus, ya, seperti itu. Saya pikir ini fitrah lah. Bapak-bapak juga senang toh melihat keindahan. Iya, ya, semua orang suka melihat sesuatu yang indah. Maka kita pun ya berusaha untuk memakai pakaian yang indah, berpenampilan yang indah tadi itu. Ya. Maka Nabi SAW ya itu mengatakan ya, sesungguhnya jalan yang salih, penampilan yang baik dan sikap pertengahan ya, tidak lalai, tidak ekstrim begitu ya, tidak hulu begitu ya, adalah satu bagian dari 25 bagian kenabian ya. Hadis sahih riwayat Abu Dawud ya. Jalan yang salih, jalan yang baik ya, kemudian penampilan yang baik ya, dan sikap pertengahan, tidak ekstrim ya, kanan atau kiri, tidak hulu, tidak meremehkan, tidak lalai. Itu adalah satu bagian dari 25 bagian kenabian. Jadi termasuk penampilan yang baik ya. Maka umat Islam ini dianjurkan untuk penampilannya itu baik, jangan kumuh ya. Tidak sebagaimana yang difahami oleh misalkan orang-orang yang mengambil jalan menjauhi dunia, meninggalkan dunia. Dia mau tinggal di dalam gua, menjauhkan uzlah dan lain sebagainya. Tidak, ya. Jadi justru disuruh kita itu memakai pakaian yang baik. Bahkan Nabi mengatakan apa? Pakailah pakaian kalian yang putih, sebab itu termasuk pakaian kalian yang terbaik, dan kafanilah mayit-mayit kalian dengannya. Hadis sahih riwayat Tirmidzi. Ya, jadi Nabi paling suka pakaian itu warna putih. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat suka memakai pakaian yang warnanya putih. Maka Nabi menyuruh apa? Pakailah pakaian kalian yang berwarna putih, karena itu termasuk pakaian kalian yang paling baik. Kalau pakaian putih itu Pak kena kotor sedikit itu udah kelihatan. Ya. Tapi kalau pakaian yang gelap ya, itu tidak kelihatan. Tapi Rasulullah SAW pernah memakai pakaian merah, pakaian warna hijau, ya tidak masalah, ya seperti itu. Kemudian Nabi menyuruh apa? Kafanilah mayit-mayit kalian dengannya, yaitu dengan kain putih. Ya, sunnahnya begitu. Kalau tidak ada kain putih ya tidak apa-apa, kain warna merah juga tidak apa-apa, hijau juga tidak apa-apa, ya. Ya, seperti itu. Sunnahnya kain putih. Tapi biasanya sudah kebiasaan masyarakat ya kaum muslimin di negara kita di Indonesia ini memakai kain yang putih tadi itu. Baik. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga ya anjuran ya memakai pakaian yang baik ini sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Abu Dawud ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat, memakai pakaian yang paling bagus dan memakai wewangian apabila ada dia punya, kemudian pergi untuk sholat Jumat dan tidak lewat melangkahi leher manusia, kemudian melaksanakan sholat yang telah Allah perintahkan kepadanya, dan diam ketika imam keluar berkhutbah, tidak berkata-kata sama sekali, mendengarkan, memperhatikan sehingga selesai dari sholatnya, maka itu menjadi penghapus semua dosa-dosanya antara Jumat itu dan Jumat yang sebelumnya.
Hadis riwayat Abu Dawud. Mandi pada hari Jumat, kemudian memakai pakaian yang bagus. Memakai pakaian yang paling bagus. Ya, makanya tadi sunnahnya putih kalau hari Jumat memakai putih. Tapi warna lain juga tidak apa-apa. Cuma sunnahnya ya yang paling bagus itu adalah putih, ya begitu. Kemudian memakai wangi-wangian. Ini menunjukkan apa? Keindahan. Mandi itu sudah pakai sabun, sudah seger, bersih semuanya. Kemudian pakaiannya bersih, kemudian masih pakai parfum. Kemudian berjalan ke masjid ya untuk sholat Jumat. Pokoknya tidak melangkahi pundak-pundaknya, lehernya manusia, ya. Kemudian dia sholat, ya. Diam kalau ada imam berkhutbah, diam mendengarkan. Maka itu menjadi penghapus semua dosa-dosanya antara Jumat itu dengan Jumat berikutnya, ya. Dosa-dosa kecil, Pak, ya. Dosa-dosa besar harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang saya maksud tadi dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ya, dan Abu Dawud, ya, dari Abul Ahwas, dari bapaknya radhiyallahu anhu, dia berkata, saya pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan memakai baju yang jelek. Sahabat datang kepada Nabi dengan baju yang jelek. Maka beliau bersabda, apakah kamu mempunyai harta? Aku menjawab, iya. Beliau bertanya, berupa apa hartamu itu? Aku menjawab, Allah telah memberikan aku berupa unta, kambing, kuda, dan hamba sahaya, budak. Berarti dia ini orang kaya, ya, punya unta, kuda, kambing, dan hamba sahaya, budak-budak itu. Maka beliau bersabda, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala telah menganugerahkanmu harta, maka tampakkanlah tanda kenikmatan dan kemuliaannya itu terhadapmu. Tunjukkan bahwasanya kamu ini telah diberi nikmat yang sangat banyak oleh Allah. Tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini nikmatmu ya Allah yang telah Engkau berikan kepadaku, ya. Jadi ini satu apa? Bukti bahwasanya Rasulullah SAW itu menyuruh kepada para sahabatnya dan kita umatnya ini untuk memakai pakaian yang bagus, penampilannya tidak kumuh, ya, seperti itu. Malah kalau berpakaian bagus itu masih bisa jadi wali malah, Pak, ya, wali Allah. Kenapa? Karena dia melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Allah itu suka yang indah-indah. Allah suka yang indah, saya mau pakai pakaian yang indah. Jadi jangan takut. Yang penting tidak untuk kesombongan, tidak untuk kebanggaan, ya, seperti itu. Tapi juga tidak boleh berlebih-lebihan, ya. Jadi ini adalah untuk apa? Membantah orang-orang yang apa? Orang itu kalau misalkan pakaiannya lusuh, itu menunjukkan dia ini tawadhu, dia zuhud, dia tidak cinta dunia. Enggak, bukan itu. Bukan itu, ya. Allah itu suka, ya, pada keindahan, ya. Boleh, ya. Begitu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian juga dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, ya, Rasulullah SAW telah datang kepada kami, maka beliau melihat seorang laki-laki yang kusut, rambutnya tidak teratur. Maka beliau bersabda, apakah orang ini tidak mendapatkan sesuatu yang bisa merapikan rambutnya? Kemudian beliau melihat seorang laki-laki lain yang memakai baju yang kotor, rusuh, ya, kotor. Maka beliau bersabda, apakah dia tidak mendapatkan air untuk mencuci bajunya? Artinya apa? Baju kalau kotor ya dibersihkan, jangan dipakai terus, ya. Saya yakin kalau misalkan jenengan sholat sama saya, jejer, bau saya tidak sedap, pasti jenengan akan merasa terganggu, iya apa enggak? Iya, ya. Saya berpenampilan tidak bagus begitu, ya, maka tidak nyaman, ya. Jadi yang dicintai Allah itu berpenampilan yang rapi, yang indah, yang wangi, ya. Disunahkan kalau ke masjid pakai wangi-wangian, ya. Kalau Jumatan juga begitu, mandi pakai baju yang bagus, pakai wangi-wangian. Allah itu suka keindahan. Malah itu akan apa? Diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala. Kenapa? Dia menampakkan karunia yang Allah berikan kepadanya, ya, begitu. Dan ini sama bagi perempuan juga begitu, ya. Bagi wanita juga sama, tidak ada perbedaan dalam perintah untuk berpenampilan bagus,
dan berhias antara laki-laki dan perempuan. Maka perempuan pun diperintahkan untuk itu, ya, untuk menyenangkan suaminya, ya, berpenampilan yang indah, yang bagus begitu ya. Bahkan untuk menjaga fitrah kewanitaannya, Allah memberikan keringanan bagi mereka, bagi para wanita ini, yaitu dengan dihalalkan beberapa macam perhiasan yang diharamkan bagi laki-laki, ya, yaitu emas tadi itu, ya. Dari Abu Musa radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, uhillat zahab wal harir li inasi ummati wa hurrima ala dzukuriha. Telah dihalalkan emas dan sutra bagi perempuan-perempuan umatku dan diharamkan bagi laki-lakinya, ya. Ini hadis ini sahih diriwayatkan oleh An-Nasa'i, ya. Jadi emas dan sutra halal bagi para wanita dari umatnya Rasulullah SAW dan diharamkan bagi laki-lakinya, ya, seperti itu. Tapi kalau pakai perhiasan, Bu, ya, dikeluarkan sedekahnya, ya. Pakai kalung, pakai apa, gelang dan lain sebagainya dikeluarkan, ya. Karena ada riwayat, ya, dari Aisyah, ya, radhiyallahu anha, ya. Nabi ini setuju, tidak apa-apa Aisyah itu berhias untuk menyenangkan Rasulullah SAW, mempercantik, memperbagus diri, ya, di hadapan Rasulullah SAW, tidak apa-apa, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, dia berkata, Rasulullah SAW mengunjungi rumahku, maka beliau melihat pada tanganku terdapat beberapa cincin dari perak. Maka beliau bertanya, apa ini wahai Aisyah? Aku menjawab, saya membikinnya untuk berhias bagimu wahai Rasulullah. Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah menunaikan zakatnya? Aku menjawab, tidak. Atau Masya Allah, ya. Beliau bersabda, itu cukup bagimu sebagai sebab masuk neraka. Hadis sahih riwayat Abu Dawud. Aisyah berhias dengan cincin-cincin tadi itu untuk menyenangkan Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW bertanya, apakah sudah kamu keluarkan zakatnya? Ya. Jadi sekali saja kalau perhiasan yang dipakai, kalung, gelang, cincin, anting dan lain sebagainya itu sekali saja pada saat dia memakainya, pertama kali saja, ya. Karena perhiasan yang dipakai itu tidak ada zakatnya, kecuali perhiasan yang disimpan, beli gelang disimpan, beli kalung disimpan, nanti setelah sampai 85 gram emas itu 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakatnya 2,5%. Tapi kalau dipakai itu hanya sekali saja, ya. Ya tadi berdasarkan hadis tadi, ya, Rasulullah bertanya, apakah engkau sudah menunaikan zakatnya? Kata Aisyah, belum, ya, tidak, ya. Maka Rasulullah mengatakan itu sudah cukup bagimu sebagai sebab masuk neraka. Kalau memakai perhiasan tidak dikeluarkan, ya, zakatnya sekali saja, ya. Tapi kalau yang disimpan itu terus, ya, begitu.